Angkat tanganmu sama-sama, katakan. Sungguh besar dan kudus nama-Mu. Amin. Ku selalu puji nama. Besar kasih setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa-Ku, besar kasih setia Bapa kita, katakan. Sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa. Amin. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, Bapa, di dalam hidupku. Bapa-Ku. Mari kita bersyukur kepada Bapa kita yang luar biasa. Katakan sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, Ku mengasihi. Katakan sama-sama. Sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa. Amin. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, Ku sekali lagi jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu, katakan. Sungguh besar. Amin. Kudus nama-Mu. Yes, Bapa. Oh, kami sembah Kau, Bapa. Besar kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bapa, Ku mengasihi. Sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, Ku mengasihi. Nyanyikan, Bapa, Ku mengasihi-Mu. Bapa, Ku mengasihi. Kami mengasihi-Mu. Bapa, Ku mengasihi-Mu. Oh, kami cinta Kau, Tuhan. Mari angkat suaramu sama-sama di tempat ini. Oh, terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu yang selalu beri setiap hari. Selalu beri setiap hari, Bapa. Kami sembah Kau di tempat ini. Kami tinggikan nama-Mu.
beri tepuk tangan yang terbaik bagi Bapa kita. Haleluya. Kau luar biasa Bapa. Engkau ada bersama. Come on Reward Church. Di setiap musim hidupku. Amin. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Dia tidak pernah biarkan kita sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Lebih lagi kita ingat akan kebaikannya, katakan sama-sama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Katakan kekuatanku hanya Kau Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Oh, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Jangan pernah ragu akan kasih-Nya. Katakan sama-sama. Bersamamu Bapa. Kedua tanganmu Reward Church. Katakan sama-sama kepada Tuhan. Katakan bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan, teduhkan hatiku. Engkau yang bertindak selalu memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Lebih lagi kita katakan kepada Bapa kita. Bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teduhkan hatiku. Engkau
yang dahsyat. Kami panggil nama yang tidak pernah menolehkan wajah-Mu. When we call your name, Lord. Ketika kami panggil Engkau, Kau selalu memberikan telinga kami kepada mendengar setiap seruan kami. We worship you, Lord. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau Allah selama aku hidup. Panggil namanya Yesus.
Kami percaya saat kami datang kepadamu Tuhan. We give you honor, Lord. We give you praise, Lord. Amen. We give you honor, Lord. Amen. Kami tahu Engkau kekuatan kami, Tuhan. Amen. Amen. There is no other name like you, Lord. Tidak ada nama lain seperti Engkau, Tuhan. Amin. Amin. Kami tinggikan dan kami sanjung Engkau, Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkau memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku datang juru selamat. Ya Tuhan, tiap jam ku kami datang padamu Tuhan. Engkau layak memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, mari angkat tanganmu, datang kepada Tuhan. Ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkati. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, kami datang Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, bahwa Engkau itu selalu mengasihi kami. Engkau selalu memperhatikan kami.
Maka itu Tuhan, kami kagum, kami bangga punya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang kami perlukan. Hanya Engkau yang kami butuhkan Tuhan. Karena Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah pengharapan kami yang gak pernah mengecewakan. Tuhan, berbicaralah buat kami Tuhan lebih lagi hari ini. Karena kami perlu firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu itu kekuatan kami. Firman-Mu itu Tuhan yang membuat kami sanggup menghadapi kehidupan ini. Hanya firman-Mu yang memberikan kami kemenangan. Firman-Mu yang memulihkan kami. Firman-Mu yang selalu memberi kami pengharapan yang baru. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu firman. Berbicaralah buat kami. Dan urapi hamba-Mu dan semua umat-Mu. Untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur. Dan kami terima kebenaran firman-Mu. Dan setiap kita yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan, katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Saya percaya ketika kita menyembah Tuhan tadi, ketika kita menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, dengan satu kerinduan yang sangat akan Tuhan, saya percaya ketika kita masuk dalam hadirat-Nya, kita berjumpa dengan Tuhan, kita mengalami kuasa Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan, bahkan kita akan alami perbuatan-perbuatan dahsyat yang Tuhan akan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan dengan tema menghargai hidup. Firman Tuhan dari Mazmur 139 ayat 13 sampai 14 berkata demikian. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan yang kita baca ini Saudaraku mengingatkan kita bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan dengan sungguh-sungguh dahsyat dan ajaib. Bahkan dikatakan di firman Tuhan ini Saudaraku, ajaib apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Maka itu firman Tuhan mengingatkan kita untuk benar-benar kita ini menyadarinya. Bahwa hidup kita ini adalah anugerah daripada Tuhan, saudaraku. Bahwa kita diciptakan oleh Tuhan, saudaraku, dengan sungguh dahsyat dan ajaib. Maka itu Tuhan mau kita menghargai hidup ini. Menghargai setiap apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Menghargai kesehatan yang Tuhan sudah berikan. Amin. Itu yang perlu kita jaga, kita hargai. Saudaraku, Tuhan sudah berikan kepada kita orang-orang yang dicintai untuk kita sayangi. Keluarga kita khususnya. Tuhan sudah berikan kita pekerjaan. Biarlah kita menggunakan apa yang Tuhan percayakan ini dengan baik. Gunakan semua yang Tuhan berikan itu dengan saudaraku untuk melakukan hal-hal yang baik. Jangan menyia-nyiakan semua itu. Bahkan lihat Tuhan saudaraku sudah memberikan kita begitu banyak hal kebaikannya, penyertaannya dalam hidupan kita. Maka yang Tuhan mau hari ini kita menghargai hidup ini. Amin. Gunakan semua untuk hal-hal yang baik. Menghargai setiap detik saudaraku. Sebagai sebuah kesempatan untuk kita menghargai seluruh kehidupan kita ini. Tapi banyak orang seringkali, saya katakan tadi saudaraku, tidak menghargai hidup ini. Mereka saudaraku terlalu sibuk saudaraku. Dengan rutinitas berbagai hal-hal yang kadang-kadang bisa membosankan kita. Dan bisa melelahkan dan membuat akhirnya saudaraku suasana hati kita ini saudaraku gak nyaman. Membuat hati kita saudaraku gak stabil sehingga emosi kita ini gak stabil. Akhir kita mudah cepat marah. Kita saudaraku akhirnya amarah kita itu tidak terkendali. Akhirnya mengeluarkan kata-kata yang kasar, yang menyakitkan, bahkan akhirnya membuat sebuah pertengkaran. Jadi saudaraku, kita harus menghargai hidup ini dengan baik. Dan saudaraku, kita harus menikmati saudaraku, hidup ini
sebagai sebuah anugerah daripada Tuhan. Maka itu menghargai hidup ini bukan hanya tentang saudaraku menikmati hal-hal yang baik yang sudah kita alami hari ini. Tapi satu hal yang Tuhan ingatkan, menghargai hidup ini juga berarti saudaraku kita harus bisa menerima setiap tantangan. Setiap saudaraku hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita barangkali tidak sesuai dengan keinginan kita. Bahkan ada masalah, ada tantangan. Itu yang Tuhan mau, kita juga saudaraku harus mau menghadapinya. Ketika kita mau menghargai hidup ini, kita harus siap saudaraku. Sebuah risiko kita harus menghadapi sebuah tantangan hidup ini. Mau gak mau hidup ini pasti ada badai, ada tantangan. Yang Tuhan mau saudara kita harus berani menghadapinya. Kadang-kadang kita gak berani, karena apa? Kadang kita takut gagal. Kadang-kadang kita merasa, aduh aku gagal, aku gak ada harapan. Tapi percayalah, di dalam Yesus Kristus Tuhan selalu ada jalan keluar. Dalam Yesus Kristus akan selalu ada kemenangan. Amin. Dan saya percaya itu. Makanya Tuhan mau hari ini Bapak Ibu Saudaraku, sebagai orang yang percaya, yang benar-benar menghargai hidup ini karena anugerah Tuhan, kita harus siap menghadapi tantangan apapun. Menghadapi persoalan apapun, badai sebesar apapun. Kita harus berani untuk menghadapinya. Karena saya percaya setiap kegagalan yang pernah kita alami, Tuhan punya maksud juga saudaraku. Untuk suatu tujuan sebagai sebuah awal untuk kita menuju keberhasilan. Karena kegagalan itu mengingatkan kita bahwa kita harus perlu Tuhan. Amin. Kadang-kadang kita mengandalkan hidup kita, kehebatan kita, kemampuan kita, koneksi kita. Tapi kadang Tuhan izinkan kegagalan untuk mengingatkan untuk kita kembali kepada Tuhan. Menyadarkan kita bahwa kita perlu Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa kita andalkan. Ketika saudara mengandalkan Tuhan, kembali kepada Tuhan, Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan tolong, bahkan Dia akan melihat. Kita akan melihat begitu banyak hal-hal yang ajaib yang akan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Yang percaya, beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Sekarang bagaimana supaya kita ini saudaraku bisa menghargai hidup ini yang Tuhan sudah berikan. Yang pertama, kita perlu untuk selalu bersyukur. Maka itu firman Tuhan berkata di Mazmur 34 ayat 9 berkata demikian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Jadi mulailah setiap hari saudaraku. Setiap kita bangun pagi untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Atas apa yang sudah kita alami, yang sudah kita terima. Atau barangkali yang belum kita terima saudaraku. Ada doa-doa, ada mimpi-mimpi kita yang belum tercapai. Kita harus tetap bersyukur. Kita katakan Tuhan baik. Aku percaya apa yang menjadi doaku, apa yang menjadi mimpiku. Aku percaya Tuhan bahwa Engkau sudah menjawabnya. Engkau sudah mengenapinya. Jadi itu yang perlu kita lakukan setiap hari saudaraku. Untuk selalu bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun barangkali tantangan yang kita akan hadapi hari ini. Kita katakan aku percaya bersama Tuhan. Aku sanggup menghadapinya. Dan aku akan keluar sebagai pemenang. Saya percaya beri kemuliaan. Sesulit apapun saudaraku. Masalah apapun, kalau hidup kita dipenuhi rasa syukur, kita akan menerima kekuatan. Karena apa? Ketika kita bersyukur kepada Tuhan, iman kita akan kuat. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan, kita akan melihat sebuah pengharapan. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan, kita sanggup untuk berjalan melihat kemenangan demi kemenangan. Maka itu ucapan syukur itu yang selalu keluar dari mulut kita. Kalau benar-benar kita ingin menghargai hidup ini, mulailah saudaraku dengan ucapan syukur. Katakan apapun yang ku alami, Engkau tetap baik Tuhan. Karena orang yang selalu bersyukur, selalu akan melihat ada kejelasan akan masa depannya. Orang yang selalu bersyukur, dia akan selalu lihat ada kejelasan. Sekalipun ada tantangan, ada halangan, rintangan, tapi dia tahu di balik semua itu, dia akan lihat kemuliaan Tuhan yang dahsyat. Saudara yang percaya beri kemuliaan kepada Tuhan. Manusia sudah aku boleh menghambat, manusia bisa mau berusaha menjatuhkan kita, menghalangi kita untuk kita maju dan sukses. Tapi percayalah ketika engkau bersyukur kepada Tuhan, pembelaan Tuhan akan turun. Dia akan membela kita, dia berikan kita kemenangan. Saya percaya beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan mau. Sehingga kau lihat kebaikan Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel. Bangsa Israel itu sebenarnya sudah melihat begitu banyak kebaikan Tuhan. Bahkan sampai mereka ada di dalam perbudakan, saudaraku, di Mesir. Tuhan itu memperhatikan mereka. Bahkan Tuhan gak tahan membebaskan mereka saudara dari perbudakan. Tetapi ketika mereka mulai berjalan, saudaraku, menuju tanah Kanaan.
tanah perjanjian yang Tuhan janjikan buat mereka. Sekalipun mereka nggak melihat. Mereka baru mendengar tanah perjanjian itu. Tetapi ketika mereka mulai melangkah sudah keluar dari Mesir, Tuhan sudah bikin mujizat. Tuhan sudah membelah lautan, saudara. Mereka bisa berjalan, saudaraku. Di tengah laut yang kering itu, mereka bisa jalan menyeberang. Bahkan Tuhan sudah nyatakan pembelaannya. Tuhan bela mereka dari kejaran tentara Mesir. Dan mereka pun, saudaraku, akhirnya mengalami apa? Kemenangan. Sehingga mereka bisa menyeberangi, saudaraku, lautan itu. Bahkan di dalam perjalanan mereka di padang gurun, begitu banyak penyertaan Tuhan, ada tiang api, ada tiang awan, saudaraku. Di mana malam hari mereka gak kedinginan karena ada tiang api. Saudaraku, di tengah siang hari yang terik panas mereka berjalan, tidak akan pernah kepanasan karena ada apa? Tiang awan. Bahkan Tuhan memenuhi semua kebutuhan makan minum mereka. Tetapi saudaraku, mereka tidak pernah puas. Mereka terus mengeluh mengomel. Mereka bilang lebih enak di Mesir. Mendingan mereka mati di Mesir sebagai budak. Padahal Tuhan sudah berikan sesuatu yang baik. Tapi mereka gak siap melihat tantangan. Mereka gak siap melihat, saudaraku, bahwa setiap proses yang diizinkan Tuhan itu, di balik semua itu ada kemuliaan, ada tanah perjanjian. Tapi mereka gak mau, saudara, gak siap. Banyak kita pun seperti itu. Kita gak siap jadi orang percaya. Kita gak siap untuk terima berkat Tuhan yang besar. Kadang-kadang kita ngeluh, kapan Tuhan, kapan Tuhan, kapan Tuhan, kapan Tuhan. Padahal pasti tanah perjanjian itu, berkat Tuhan itu, keberhasilan. Maka Tuhan katakan bahwa Dia akan memberikan apa, saudaraku, sebuah janji. Bukan masa depan yang gelap, tapi masa depan yang cerah. Masa depan yang penuh pengharapan. Bahkan dikatakan di firman Tuhan dalam sebuah terjemahan, sebuah kesejahteraan. Bahwa kita akan disejahterakan Tuhan. Hidup kita akan diberikan kesejahteraan. Masalahnya kita mau bersyukur enggak? Kita mau siap, saudaraku, melewati proses pembentukan Tuhan itu. Saya percaya ketika semuanya itu kita siap. Dan kita mau melangkah dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan untuk setiap peristiwa yang tidak baik. Terima kasih Tuhan, aku percaya di balik setiap peristiwa yang buruk, setiap kegagalan, setiap tantangan, aku percaya ada kesejahteraan, ada kemuliaan, ada berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Saya percaya beri kemuliaan buat Tuhan. Itu yang Tuhan mau hari ini. Kalau kau benar-benar ingin menghargai hidup, bersyukurlah selalu. Amin. Setiap kita punya mimpi, kita punya harapan yang besar, tidak pernah salah. Setiap orang percaya harus punya mimpi yang besar. Karena kita punya Allah yang besar. Amin. Yang selalu membawa kita kepada hal-hal yang besar. Itu yang Tuhan janjikan. Maka itu yang perlu kita lakukan. Cuma apa? Bersyukur aja. Orang barangkali bilang, aduh kamu itu terlalu kemaruk ya. Aduh barangkali kamu terlalu berandai-andai punya mimpi-mimpi yang besar. Enggak, saudaraku. Karena kita punya iman yang besar. Amin. Beda. Kita bukan berandai-andai, kita punya iman besar, kita punya Tuhan yang besar. Jadi kita harus punya mimpi yang besar. Amin. Supaya mimpi itu jadi kenyataan, saudara harus bersyukur. Ya kan? Memang ada rasa sakit. Dalam proses itu pasti ada rasa sakit. Gak ada orang yang berhasil tanpa rasa sakit. Semua keberhasilan dicapai dengan rasa sakit. Ada kelelahan, ada kecapean. Tetapi percayalah, ketika engkau jalani semua itu dengan ucapan syukur, engkau akan disegarkan. Jiwamu akan segar. Engkau akan mengalami kekuatan yang baru. Maka itu saya selalu melihat bagaimana ketika kita selalu hidup dengan rasa syukur itu. Aku akan lihat, aduh Tuhan, sepertinya gak mungkin. Tapi Tuhan buat banyak kemungkinan terjadi. Ya kan? Sepertinya gak mungkin. Ada jalan keluar seperti ini. Banyak orang sedang berusaha menutup, namanya hidup ini persaingan. Kita baik, saudaraku, masih ada orang yang gak suka sama kita. Betul. Kalau kita sukses, banyak orang yang iri. Itulah hidup real. Kita katakan, aku udah baik loh, aku udah baik sama. Kenapa sih orang itu kianati, nusuk kita? Kenapa sih tega banget? Itulah manusia. Kita hidup di dunia yang real dan nyata. Hidup ini nyata, saudaraku. Kita nggak bisa ngomong lagi. Aduh, hidup ini kalau aku hidup baik, orang akan berbaik hati sama kita. Belum tentu. Kita harus siap menerima semua tantangan itu. Risiko hidup itu. Maka itu hanya ketika engkau dalam Tuhan dan bersyukur, Tuhan akan memprotek saudara.
Tuhan akan bela saudara. Tuhan akan singkirkan orang-orang itu. Dia akan bela kita. Lihat apa yang dilakukan saudaraku di Alkitab oleh semua murid-murid Yesus. Yang dilakukan cuma apa? Ketika mereka hadapi tantangan. Ketika Paulus dan Silas di penjara. Dia nggak tahu lagi apa yang harus dia lakukan. Padahal mereka tidak buat kesalahan. Mereka melakukan yang baik. Orang fitnah masukin penjara didera. Tanpa ada satu kesalahan apapun. Tapi yang dia lakukan cuma apa? Dia cuma bersyukur. Dia cuma nyanyi, terima kasih Tuhan. Di tengah penderitaan dia tetap katakan Tuhan baik. Ketika ucapan syukurmu itu saudara, dengan hati yang sungguh-sungguh, itu menyentuh hati Tuhan. Dan dia akan turun tangan. Lihat Paulus dan Silas, Tuhan bela, keluarkan dari penjara, bahkan Tuhan angkat, Tuhan bela, promosikan. Amin. Lihat Tuhan itu dahsyat. Lihat Daniel. Daniel saudaraku tidak melakukan kesalahan. Diangkat oleh Tuhan. Tapi banyak orang yang iri hati, ingin menjatuhkan dia. Akhirnya membuat saudaraku berbagai macam cara untuk menghancurkan Daniel. Sehingga saudaraku kalau tidak ada orang yang menyembah Raja saudaraku pada saat itu. Saudaraku dikatakan apa? Dia akan dimasukkan kepada gua singa. Tapi lihat. Dia berkata apa di firman Tuhan? 3 kali sehari dia berdoa saudaraku. Seperti yang biasa dia lakukan. Dia bersyukur ketika dia dengar berita itu. Tapi dia tetap bersyukur. Orang fitnah dia. Tapi memang dia harus masuk ke gua singa itu. Sepertinya saudaraku dia habis. Tapi lihat Tuhan mengatupkan itu mulut singa. Tuhan akhirnya membebaskan dia. Bahkan mengangkat dia, mempromosikan lebih tinggi lagi. Lihat Tuhan itu hebat. Amin. Bahkan nama Tuhan dimuliakan lewat kehidupan Daniel. Jadi setiap peristiwa yang buruk, yang tidak baik. Barangkali buat kita itu merugikan kita. Enggak. Orang yang bersandar sama Tuhan tidak pernah rugi hidupnya. Dia akan selalu diberikan keberuntungan. Diberkati. Sekalipun kelihatannya hari itu orang katakan nasibmu sial. Enggak. Anak Tuhan tidak pernah nasibnya sial. Amin. Tidak ada kata sial. Katakan tidak ada kata sial dalam nama Yesus. Kita orang yang beruntung. Kita orang yang selalu berhasil. Kita adalah orang yang diberkati. Masalahnya mulut kita yang bilang kita sial. Kita dengar apa kata orang bahwa kita sial. Maka hidup kita sial. Katakan lawan semua perkataan itu. Katakan aku orang yang berhasil. Aku orang yang sukses. Orang yang diberkati Tuhan. Keluarga aku dipulihkan. Keluarga aku diberkati. Masa depanku diberkati. Aku percaya apa yang kerjaan berhasil. Sukses berhasil. Hidupku sejahtera. Saudara ucapan maka aku akan lihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Itu yang perlu kita bangun Bapak Ibu Saudara. Hari ini biarlah hidup kita dipenuhi rasa syukur. Nikmati hidup ini. Sebagai anugerah kebaikan Tuhan yang luar biasa. Maka hidupmu saudara akan penuh dengan kebahagiaan yang luar biasa. Kebahagiaan itu bukan karena uang banyak. Kalau memang ada, puji Tuhan. Amin. Itu puji Tuhan. Tetapi kebahagiaan bukan ditentukan oleh semua itu. Kebahagiaan ditentukan oleh keputusan saudara. Untuk mau bersyukur atau enggak. Amin. Saya punya teman. Waduh saudaraku diberkati luar biasa. Sebenarnya enggak ada kata yang namanya dia ngalami kesulitan. Sebenarnya hidupnya saudaraku dia bisa nikmati lebih dari orang lain. Tapi mulutnya selalu bilang aku susah pastor. Aku susah. Aku susah. Aku takut. Bagaimana masa depan anak-anakku. Padahal semuanya tercukupkan. Lebih sampai anak cucunya pun diberkati. Tapi mulutnya selalu ngomong susah dan susah. Dan akhirnya benar. Hidupnya jadi susah. Dia gak bertahan dengan masalahnya. Dia hancur. Saya mau katakan hari ini hati-hati dengan perkataanmu. Amin. Lakukan sesuatu yang beda dengan orang dunia. Orang dunia katakan sial. Enggak, aku diberkati. Orang dunia katakan aku pasti gagal. Enggak, aku pasti berhasil. Karena kita beda, anak Tuhan. Dikatakan kejadian kita dahsyat dan ajaib. Beda. Kita orang-orang yang ajaib dan dahsyat yang diciptakan oleh Tuhan. Maka itu ucapkan syukur setiap hari. Bangun pagi terima kasih Tuhan. Ada tantangan terima kasih Tuhan. Semuanya pasti ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Tuhan bela.
Terima kasih Tuhan, apa yang kau kerjakan berhasil. Sukses, diberkati, berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Terjadi atas setiap kita semuanya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa menghargai hidup ini? Maksudnya, bagaimana kita menghargai hidup ini? Yang kedua, menghargai diri kita sendiri. Tadi firman Tuhan berkata di Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Maka itu yang Tuhan ingatkan sekali lagi. Kita harus memiliki rasa syukur saudaraku. Seperti yang dikatakan kejadian kita ini sungguh dahsyat dan ajaib. Berarti hidup kita ini apa? Berharga. Hidup kita itu punya nilai yang tinggi. Sadari itu. Setiap kita ini saudaraku punya sebuah nilai yang tinggi. Hidup kita ini bernilai sekali. Tapi seringkali kita merendahkan diri kita dengan membandingkan diri kita dengan orang lain. Selalu kita melihat orang lain bilang, wah dia lebih sukses ya. Aku enggak ya. Memang nasibku tuh sial. Lihat orang lain berhasil. Kita selalu membandingkan hidup kita dengan orang lain. Akhirnya membuat kita jadi rendah diri. Kita kehilangan semangat juang. Kita tidak mau berusaha. Padahal saya katakan kita ini bernilai berharga. Tuhan kasih kita ini saudaraku sebuah potensi yang luar biasa. Talenta, karunia, kemampuan yang lebih saya katakan. Tapi kita yang merendahkan, kita yang selalu menghakimi diri kita sendiri. Kita yang selalu menjelekkan diri kita sendiri. Bahwa aku gak mampu, aku gak bisa. Padahal Tuhan sudah kasih kita ini beda. Orang yang percaya kepada Yesus beda hidupnya. Karena kita bernilai berharga. Ketika kita jatuh dalam dosa, hidup kita gak ada nilainya. Tapi ketika kita percaya kepada Yesus Tuhan dan hidup berjalan dengan Dia, Dia menaikkan nilai hidup kita itu beda. Hidup kita semakin berharga. Sesuatu yang berharga itu nilainya tinggi. Maka itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan mau hari ini. Kita benar-benar menghargai saudara, setiap potensi, setiap talenta karunia yang Tuhan berikan. Kalau kita menyadari itu, kita tidak akan membiarkan semuanya itu saudaraku hanya hilang. Kita akan mengembangkan semua talenta. Kita akan coba, kita akan kerjakan. Semua apa yang barangkali itu hal yang sederhana. Tapi ketika kau mau kerjakan itu dengan sungguh-sungguh, menyadari bahwa apa yang kau kerjakan bersama Tuhan itu berhasil. Aku akan lihat Tuhan akan mengembangkan, Tuhan akan memberkati. Tuhan akan membuat semuanya itu semakin hari semakin berhasil. Tapi seringkali kita katakan, aduh kemampuanku cuma kecil. Aku barangkali cuma bisa masak aja. Aku gak bisa buat apa-apa. Aku barangkali kerjanya cuma bisa punya talenta kemampuan masak. Saudara cuma hanya ngomong aja, kok saudara gak mau praktek, saudara mau kerja. Dan saudara tidak mau mengembangkan, tidak akan terjadi apa-apa. Yang Tuhan mau kalau barangkali engkau punya bisa kemampuan cuma masak. Tapi kalau engkau mau praktek, mencoba, mengerjakan, mengembangkan. Barangkali engkau mulai mengerjakannya di dapur. Tapi kalau engkau mau kembangkan, engkau mulai rasakan itu saudara masakan pada orang lain. Orang mulai cicipi enak ya, mulai saudara coba untuk jualan. Bersama Tuhan, Tuhan akan buat itu semakin berkembang, sukses dan berhasil. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Karena saudara gak mau mencoba, tidak ada sesuatu yang menghasilkan. Masalahnya kita selalu ingin mendapatkan mujizat yang instan. Banyak orang Kristen itu saudaraku, ingin cuma terima mujizat instan. Cuma Tuhan berdoa dalam nama Yesus 1 miliar jatuh dari langit. Sepertinya gampang banget kan? 1 triliun jatuh dari langit. Apa Tuhan bisa buat? Bisa, tapi saudara mati ketimbun uang semuanya, benar kan? Bayangin berapa kilo gebokan itu saudara. Saudara tiba-tiba sesak napas, belum menikmati, cuma ngelihat sebentar mati. Juga Tuhan gak mau bikin orang Kristen itu, orang percaya malas. Tuhan ingin setiap kita sudah mengembangkan talenta, kemampuan kita. Supaya apa? Orang melihat Tuhan lewat hidup kita. Supaya orang melihat jelas bahwa ada Tuhan dalam hidup kita. Karena kita orang Kristen harus bekerja keras. Harus mengembangkan talenta, kemampuan kita. Kita gak bisa tinggal diam. Amin.
Kalau kita barangkali kemampuannya, ya jualan baju, nggak apa-apa, jualan aja. Ya kan? Ya Pak, banyak saingan jualan baju, nggak apa-apa. Coba aja dulu. Masalahnya cuma ngelihat kiri kanan, saudara nggak coba nggak dapat hasil. Amin, coba lakuin jualan. Sekarang jualan nggak perlu buka toko, betul kan baju. Di TikTok aja ngomong, hai baju oke, sip, keren. Gampang kan, cuma berapa sih? Orang bilang ada yang beli. Pasti ada yang beli satu-satu. Lama-lama 1, 2, lama-lama banyak. Pasti banyak. Masalahnya nggak mau coba sih saudaraku. Malu, aku malu. Ya malu ya nggak pernah dapat uang. Betul kan? Kalau hanya cuma kerjanya malu, ya malu-maluin hidupnya, benar kan? Kerjanya cuma minta-minta, malu gitu loh. Saudara kita ini diberkati. Bukan cuma diberkati untuk memberkati orang lain, keluarga kita. Pak, kembangkan itu. Ya kan? Setiap kita itu punya kemampuan. Ya kan? Nggak apa-apa, coba aja. Kadang-kadang kalau kita coba pasti aja orang yang cemooh. Ya kan? Pasti dicemooh. Tidak ada keberhasilan saudaraku yang akan kita dapatkan saudaraku. Tanpa yang saya katakan tadi hal-hal yang menyakitkan. Kadang-kadang hal yang menyakitkan itu kok respon kita benar. Saudara akan lihat sesuatu akan yang dahsyat akan terjadi. Kadang-kadang waktu saya mulai saudaraku, mulai pelayanan, orang tuh banyak kritik. Yang dikritik itu dari ujung rambut sampai telapak kaki saudaraku. Terus cara ngomong, wah dikritik semuanya saudaraku. Kadang-kadang nyakitin gitu kan. Tapi buat saya, hari itu memang rasanya Bapak, saya pengen mundur. Udah deh, gak mau deh, ngapain pelayanan, dihakimin. Waduh orang, ngeritik begini-begini. Apalagi ketika saya mau coba mau nyanyi itu, saya pernah kesaksian. Mau nyanyi aja saudaraku, aduh disakitin. Saya cuma jadi backing vokalnya istri saya. Saya nyanyi saudaraku, terus bilang satu lagu baru nyanyi. Dia bilang, Pak mundur dulu Pak. Saya mundur. Ini berapa orang saudaraku nyanyi? Pak. Setelah nyanyi, wah dengan ekspresi saudara. Pak mundur sedikit. Lama-lama saya sudah di pojok dekat pintu. Terus saya berusaha untuk meyakinkan saudaraku bahwa saya bisa nyanyi gitu loh. Karena waktu saya nyanyi aja waktu itu saudaraku pernah saya nyanyi. Tiba-tiba nyanyi ada satu oma berdiri gini. Pastor David suaranya lebih bagus dari Pastor Jacqueline. Waduh, bukannya orang muji saya cuma bilang ini. Telinganya oma ini katanya tuli katanya gitu. Bayangin saudaraku. Padahal sudah diangkat sendiri direndahkan sama orang-orang. Baru ada satu orang oma memuji saya. Semuanya saudaraku. Bayangin setelah itu saudaraku saya sudah di belakang terakhir. Terus saya bilang, terus bagaimana? Maksudnya keluar aja dulu Pak. Bayangin saudaraku. Sejak itu saya trauma gak mau nyanyi saudaraku. Sampai saya pernah diminta waktu istri saya nyanyi lagu, itu lagu ciptaan saya. Terus saya bilang, ayo pastor nyanyi aja. Enggak, saya takut ditolak suruh keluar. Gitu. Tapi saya berusaha, tapi pintar tuh teman saya. Coba pastor nyanyi, ya lama-lama jadi nyanyi bisa. Saudara. Lihat, kalau kita nggak siap untuk dibentuk, kita nggak siap untuk terima rasa sakit itu, kita nggak akan pernah jadi, betul? Nyanyi, kata istri saya. Padahal saya itu yang ngajarin istri saya nyanyi, saudara. Ya, iya. Waktu dia tidur dia nyanyi sendiri itu saya ngajarin. Ya. Jadi saya mau katakan hari ini, kadang-kadang ada proses. Gereja ini dulu saya dihina, direndahin. Dibilang gereja tutup melulu, buka tutup gitu saudaraku. Nggak apa-apa, orang ngomong nggak apa-apa, sakit. Orang bilang manajemennya nggak beres, waduh saudaraku. Saya tuh disakitin banyak, udah bosen rasanya disakitin itu rasanya gitu. Sampai nggak ada rasa sakit lagi, ya benar, iya benar nggak ada rasa sakit lagi. Udah dihina dari mimbar, di bawah mimbar, di belakang apalagi diomongin terus dijelek-jelekin, gitu kan. Udah dijelekin tuh luar biasa gitu. Itu pendeta nggak tahu diri, punya istri cantik, gemuk lagi dianya nggak tahu diri gitu. Sudah pokoknya adalah dihina fisik, dihina saudaraku. Bayangin dihina banget lah, udah pokoknya sakit tuh sakit banget. Betul, kadang-kadang saya nganterin istri saya. Tiba-tiba istri saya masuk duluan.
Pas dia masuk, saya tuh mau nyusul. Dia bilang, ngapain? Bapak ngapain? Gak usah ikut-ikut dong. Ngapain ikut-ikut Bu Jacqueline? Bapak duduk belakang aja. Padahal saya tuh mau ngomong, itu si istri belum duduk belakang. Gereja kejam, saudaraku. Saya duduk diposisikannya dekat soundman. Gak apa-apa. Memang tampang gak meyakinkan. Saya duduk dengan tersenyum tapi hati sakit ya luar biasa. Saudaraku, tapi gak apa-apa, saya nikmatin khotbah, pujian, apalagi waktu saya nyanyi. Saya tepuk tangan, menghibur saya daripada saya sakit. Saya paling keras, saya bilang. Saya mau pakai spanduk, saya suami. Gitu, jadi gak gitu banget lah, demo banget di gereja. Tapi akhirnya Bapak Ibu Saudaraku, selesai itu istri saya keluar. Saya mau nyusul, terus istri saya tanya gitu. Bu Jacqueline, Pastor Jacqueline datang sama siapa? Sendiri? Enggak sama suami. Mana suaminya? Saya muncul. Lah itu sampai saya, oh Pak David Pastor. Munafik, sudah munak semuanya. Sudah aku. Waduh benar-benar. Terus dia bilang, Pastor mau makan enggak? Kenyang. Udah kenyang, udah kenyang dengan hinaan cacian. Udah kenyang, nafsu makan hilang. Rasanya tadi mau diinfus aja semuanya itu orang-orang itu saudara. Jadi saya mau katakan hari ini, kadang-kadang Bapak Ibu Saudaraku, itu yang saya katakan tadi. Biarlah kita benar-benar saudaraku menghargai semua itu dengan baik. Amin. Menghargai diri kita. Kita harus siap, saya katakan tadi sakiti. Tapi lihat bahwa dirimu itu bernilai. Amin. Jangan karena gara pandangan orang, sikap orang, terus akhirnya kita menurunkan nilai hidup kita. Kita menyia-nyiakan hidup kita. Enggak. Kita berbeda. Kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, darah Yesus. Maka itu saudaraku, harga hidup ini. Kerjakan bagianmu dengan sungguh-sungguh. Akhirnya apa? Ketika sekarang Bapak Ibu Saudaraku, gereja ini mulai ada. Tuhan mulai tambahkan jiwa-jiwa. Tadi orang yang ngakimin saya saudaraku. Wah buka tutup. Sekarang bilang gini, kapan aku diundang khotbah? Bayangin saudara, gak apa-apa. Tunggu Pak, nanti pasti ada waktunya. Iya dong. Ada waktunya benar kan? Tadi kan buka tutup, waktu tutup saya undang. Enggak saudaraku. Enggak, pokoknya enggak ada ibadah saya undang. Ya enggak gitu juga, kalau sakit hati enggak boleh. Kepahitan enggak boleh. Iya kan? Jadi enggak apa-apa gitu kan. Akhirnya Tuhan juga angkat, Tuhan bela. Betul kan? Iya kan? Kadang-kadang kita tuh harus gitu Bapak Ibu Saudaraku. Katakan dihina sakit itu benar kita. Tapi akhirnya lihat, hidup kita akhirnya saudaraku Tuhan angkat. Karena kita siap untuk dibentuk. Iya kan? Jadi anak Tuhan tuh siap dibentuk gitu loh Bapak Ibu. Supaya kita ini jadi orang yang punya kualitas. Kalau kita punya kualitas, orang yang memiliki kualitas itu di orang yang bisa dipercaya. Lihat, dia kan bisa dipercaya dalam banyak hal. Baik itu nanti dalam saudara bekerja, dalam saudara menjalankan bisnis, dalam kehidupan sehari-hari. Kalau saudara memiliki kualitas itu akan beda. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, kalau benar-benar kita menghargai diri kita sendiri, biarlah kita menyadari bahwa hidup kita itu punya nilai. Amin. Kita berharga. Jangan biarkan hinaan orang apapun tentang diri kita, itu merendahkan diri kita. Bukan merasa kita sombong, bukan. Kita harus meyakinkan diri kita bahwa kita punya nilai. Orang bilang katakan hal yang negatif, katakan enggak. Aku orang punya nilai, aku orang yang berhasil sukses. Amin. Dan saudara akan Tuhan lihat tunjukkan, saudara Tuhan akan angkat saudara. Dari perkara yang kecil, kau setia, Tuhan akan angkat kau semakin besar dan semakin besar. Saya percaya beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Juga orang yang menghargai dirinya sendiri, saudaraku. Saudaraku, maka itu kita harus jangan terlalu keras dengan diri kita, saudaraku. Sehingga saudaraku kita nggak punya waktu untuk istirahat. Kita tidak bisa punya waktu untuk meluangkan waktu, saudaraku, untuk menikmati apa yang Tuhan berikan. Kadang-kadang kita sudah mencapai sesuatu, target atau apa yang menjadi mimpi kita. Tapi kita nggak mau menikmati. Kita sibuk, akhirnya kita nggak ada waktu untuk istirahat. Harus ada punya waktu Bapak Ibu saya untuk kita istirahat. Ketika kau istirahat, kau bisa meluangkan waktu. Oh iya Tuhan baik. Ketika kau datang beribadah, oh Tuhan baik ya sudah nyertai.
Udah punya waktu untuk rekreasi lah, nikmati hidup ini gitu kan saudaraku. Sesibuk-sibuknya kita pasti punya waktu, harus ada istirahatnya. Ya jalan-jalan ke mall ya kan, menikmati gitu kan. Biarpun kita barangkali nggak bisa rekreasi ke Jepang, ke Amerika. Ya paling-paling juga bisa saudara ada di klaster Amerika, di Green Lake. Saudaraku bisa datang ke sana, di Amerika foto gini, keren Amerika. Di Europe foto. Itu dulu anak saya Bapak Ibu Saudaraku. Dulu saya ingat anak saya Braille gitu. Imannya luar biasa. Saudaraku. Dia kadang-kadang saudara karena imannya dia pergi saudara ke Europe. Dia pakai shawl saudara. Wah gini di foto kelihatannya di luar negeri. Padahal itu di klaster Green Lake di saudaraku bukan di klaster Green Lake ini saudaraku. Di Green Lake di Tangerang saudaraku di Puri. Bayangin saudaraku. Jadi gayanya luar biasa gitu. Imannya luar biasa, tapi nggak apa-apa. Akhirnya sekarang dia ada tinggal di Eropa, dia udah nikah di Eropa punya anak. Lihat imannya luar biasa, amin. Dia menikmati luar biasa, Tuhan itu baik gitu kan. Waduh saudara, kita perlu nikmati hidup ini, rekreasi, betul kan. Tidak harus saudara kita harus pergi makan di tempat yang mewah. Kalau nggak bisa pun nggak apa-apa. Di warteg itu paling enak. Saya suka makan di warteg. Saudaraku. Dengan 25.000 saya bisa milih semuanya itu banyak sekali saudaraku ya kan. Ya kan. Kalau di restoran besar saudaraku saya cuma bisa buka lembaran gitu banyak banget mahal juga. Nggak bisa kebakan gitu. Ya kan. Saya udah ngitung dulu 200.000 tambah 400, 500 loh. Nggak udah saya bilang ini udah kenyang deh air putih doang air teh putih gitu kan. Udah nggak ada Bapak Ibu Saudaraku. Kita bisa nikmati di warteg gitu. Enggak apa-apa kalau bisa makan di restoran bagus, enggak apa-apa ya kan. Enggak apa-apa saudaraku ya kan. Kadang-kadang Bapak Ibu sampai kadang ada orang itu benar-benar ini benar terjadi. Aduh benar-benar saudaraku. Ya bolehlah saudaraku kita tuh ngiri tapi ini udah kelewatan. Bayangin makan sama keluarganya ya. Bayangin saudaraku itu makan saudaraku di restoran. Itu nasi saudaraku, dia bawa saudara ke rice cooker saudara kecil, dibagi anaknya sini, ini sama sini. Bayangin kelewatan gak saudaraku? Aduh, tak bilang kenapa tuh bawa rice cooker gitu loh. Kenapa gak bawa dandang sekali di dapur gitu kan. Kelewatan saudara, gak bisa menikmati, keterlaluan banget saudaraku. Ini benar kejadian saudara. Bayangin, kon sate itu berapa sih mampu kan, satu orang 10 kan. Ini enggak saudaraku, saya dengar dari istrinya bilang, masa pastor makan pastor, sebenarnya kan satu orang 10. Dia bilang, enggak 4 cukup deh, itu 4 saudaraku. Menderita sekali kawin sama laki model begini, benar kan ya? Iya kan 4 saudaraku, memang benar kalau plus tamanya satenya udah tujuh berapa itu ada 10 ya kan. Sama sapu lidinya udah berapa itu benar kan. Udah dihitung sama dia 10 benar saudaraku ya kan. Tapi kelewatan itu benar kan. Maka itu kadang-kadang kita ini Bapak Ibu Saudaraku tidak bisa menikmati. Ada pencapaian ya nikmatilah gitu kan. Ya kan kita bisa merawat tubuh kita, ya kan kita bisa spa, ya kan bisa refleksi. Penuh enggak apa-apa saudaraku. Pedicure, manicure, ibu-ibu senang. Begini semua suami bilang, ayo Pak, besok Pak pulang nih Pak, ayo pedicure Pak, ini dengar Pak Gembala ngomong ini Pak, ayo gitu kan. Enggak apa-apa saudaraku. Kalau sekarang gimana pastor? Kalau saya nggak mampu refleksi, suamimu suruh refleksi gantian. Sama kan nikmati kan. Nggak apa-apa suami istri sering refleksi. Sudah untung gitu loh. Nikmatin aja, anggap aja saudaraku sudah lagi wisata gitu kemana-mana bener kan. Betul loh saudaraku, nikmati aja hidup ini dengan baik. Saya tuh selalu menikmati gitu hidup ini. Saya bilang aduh pokoknya Tuhan bersyukur aja lah. Iya kan. Saya tuh kalau kemana-mana tuh nikmati Bapak Ibu Saudaraku. Dikasih kesempatan Tuhan Saudaraku. Banyak orang bilang gini, waduh itu Pak Pendeta itu ya Inggrisnya gak bisa tapi keliling dunia. Itu katanya anak adik-adik saya gitu. Fit kamu itu loh Inggrisnya gak seberapa gak bisa. Tapi kamu yang banyak keliling dunia daripada kita katanya gitu. Terus saya bilang begitu karena iman saya luar biasa. Dulu istri saya yang keliling dunia Saudaraku. Dia kemana-mana pergi, pergi. Saya ikut sama dia, sampai di airport. Saya bilang, dah ada sayang, saya coba bawa kopernya. Dia gak pernah pergi. Saya cuma sampai situ, saudara. Iman dia besar. Saya gak sampai situ, saya cuma sampai airport doang, saudaraku ya kan. Saya cuma lihat dia, dadah, gitu ya. Titip oleh-oleh, titip kacang, titip sepatu, cuma itu aja, saudaraku. Jadi kalau saya pakai sepatu, dari mana? Amerika, padahal saya gak ke sana, istri saya yang pergi. Tapi Bapak Ibu Saudaraku saya lihat imannya luar biasa. Dia nikmati pelayanan seringkali dia bilang gini. Setiap kali dulu imannya gini, ada peta dia doain gini dong. Aku percaya Tuhan, aku akan pergi ke Eropa.
Saya tuh tertawain dia. Maka jangan suka ngeremehin, saudaraku ya. Saudara cuma sampai di airport gak akan pergi-pergi ya itu karena saya ngeremehin. Akhirnya ketika saya lihat gitu, saya mulai tiru. Saya berdoa, Tuhan Yesus. Saya lihat istri saya gak ada, saya malu kon gengsi juga. Tuhan Yesus, saya juga mau pergi Tuhan, Amerika. Mau ke Eropa Tuhan, Eropa gak sampai airport Tuhan, masuk Tuhan masuk. Weh saudaraku, itu luar biasa. Pertama kali saudaraku, saya diundang ke Amerika. Wes, sama sedang, luar biasa. Saya berdoa untuk visa. Di visa saudaraku, saya ngajuin ini Amerika ndredeg juga saudaraku. Saya ditanya, kerjaan apa? Pendeta Pak. Udah saya takut. Ditanyanya saudaraku bukan apa, ditanya. Alkitab yang ditanya, bayangin saudaraku, interviewnya. Di Alkitab ada berapa ayat, bukan ada dua perjanjian apa? Saya udah mendredeg, cuma memberi lupa perjanjian lama sama baru itu. Udah saking bingungnya saudaraku. Ditanyain, kita paling terakhir apa? Waduh, saya mau bilang itu wahyu atau malaikat, jangan bingungnya. Padahal udah tahu itu wahyu. Bener nggak itu. Karena tegang saudaraku. Wahyu, waduh bener. Ditanya lagi kenal sama pendeta ini enggak? Saya bilang kenal enggak? Tahu iya, saya bilang gitu. Cuma ditok pergi ke Amerika. Wah puji Tuhan. Sampai di Amerika beda lagi saudaraku. Saya pikir langsung masuk. Tiba-tiba pas Amerika, saya ditok masuk sana. Pulang lagi Tuhan, udah sampai airport bandara JFK pulang. Saya bilang terlalu Tuhan, jangan Tuhan. Saya berdoa, bergumul. Pesawat udah yang mau terbangin saya ke kota lain, udah saudaraku berangkat duluan. Jadi akhirnya Tuhan gimana ya. Lihat kalau memang waktunya Tuhan. Akhirnya bisa masuk Amerika. Saya gak cium tanah. Enggak, saudara keterlaluan malu. Saya bilang, gak gitu. Cuma saya bilang, gue injek nih sekarang gitu. Bukan peta doang, injek nih sekarang gitu. Gitu. Lihat Tuhan tuh baik, amin. Jadi saya katakan hari ini Bapak Ibu Saudara, kita perlu nikmati gitu lah kan. Kadang-kadang hidup kita ini kadang-kadang seperti itu Bapak Ibu Saudara lah. Aduh sampai mana tadi ayatnya. Jadi itulah Bapak Ibu Saudaraku, kita harus punya waktu untuk refreshing, ya kan? Ya kita jalan-jalan, menikmati gitu kan ya. Ngomongnya masuk Amerika beda. Oh iya. English-Englishan pada keliru. Gitu. Tapi itulah indahnya Bapak Ibu Saudara. Makanya kita harus bisa menikmati hidup ini ya kan. Kita harus bisa benar-benar saudaraku punya waktu untuk istirahat, menikmati semua. Ada waktunya kita kerja, ada waktunya kita istirahat ya kan. Banyak orang saudaraku kerja-kerja itu matanya mencicil komputer gini. Capek kan, ada waktunya kita istirahat tidur. Makanya banyak orang bilang gini, kamu itu kok enak banget ya Fit ya. Langsung taruh kepala langsung tidur. Iyalah saya bilang, saya harus nikmati dong. Waktu istirahat saya harus tidur ya kan. Sekarang saudaraku orang susah untuk tidur. Apalagi ibu-ibu. Aduh susah tidur apa, besok mau masak apa, besok beli apa, sini isinya kompor semua bumbu-bumbu masakan. Gak tidur-tidur Bapak Ibu Saudaraku, udah capek mikirnya saudaraku besok menu apa. Aduh gak tidur-tidur, matanya kelap-kelip, benar kan. Jadi saya mau katakan nikmati aja, betul kan? Hidup ini nikmati, saya percaya ketika kau bisa menikmati hidup ini ngerasa syukur, Tuhan memberkati lebih. Amin, Tuhan itu memberkati orang yang benar-benar bisa menikmati hidup ini. Tuhan akan tambahkan dengan luar biasa. Yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku, yaitu bagaimana kita bisa menghargai hidup ini. Kita harus menghargai orang lain. Makanya kita harus bisa berbuat baik dengan orang lain. Ya kan, kita harus menunjukkan empati juga, bisa membantu orang lain. Karena firman Tuhan berkata Galatia 6 ayat 2, katakan bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bila hidup kita ini, kita harus selalu berbuat baik, menolong orang lain. Dan saya percaya setiap taburan kita menolong orang lain itu gak pernah sia-sia. Apa yang kau tabur, kau akan tuai. Sekecil apapun kau bisa bantu orang lain, Tuhan akan memberkati saudara. Ketika kau memberikan saudaraku kebaikan, kasih saudaraku buat orang lain. Ketika orang lain saudaraku, dia boleh terhibur, dia boleh saudaraku mendapatkan pertolongan. Itu Tuhan perhitungkan. Jadi hari ini
belajarlah untuk menaruh empati, punya hati, saudaraku, untuk selalu bisa memperhatikan orang lain. Hanya jangan egois, hidup hanya untuk mementingkan diri sendiri. Yang penting aku puas, aku diberkati, tanpa sudah memikirkan orang lain. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudaraku, sebuah rahasia yang luar biasa yang saya alami dalam kehidupan saya. Saya sama istri saya ini, kami suka nabur Bapak Ibu Saudaraku. Kami tuh suka menolong orang lain. Bukan saya mau sombong, enggak. Tapi itu yang kita lakukan karena kita merasa kita pernah ditolong orang. Tuhan pakai orang lain nolong kita. Dan kita tahu bagaimana ketika kita susah, Tuhan kirim orang untuk memberkati, menolong kita, nguatin kita. Itu membuat kita akhirnya tahu diri. Ketika kita diberkati sekecil apapun, kita tahu bahwa kita harus memberkati orang lain. Itu yang kami lakukan, kami nyekolahin anak orang, kita memberkati. Bukan dalam keadaan kita kelimpahan, bahkan waktu itu kita juga butuh sesuatu. Tapi kita belajar untuk menabur. Tapi saya lihat ketika saya menabur, saya nggak pernah kekurangan. Orang yang menabur nggak pernah kekurangan saya. Orang yang menabur tidak pernah kekurangan. Itu yang saya lihat. Dan akhirnya saya lihat sendiri. Akhirnya Tuhan buka cara yang luar biasa. Ketika saya menyekolahkan anak orang, saya memberkati orang lain, saya menolong orang lain. Tuhan buka jalan. Sepertinya saudaraku, hal yang nggak mungkin saya bisa menyekolahkan anak saya ke luar negeri. Mereka dapat pekerjaan. Tapi lihat caranya Tuhan. Di masa krisis, Tuhan bisa buka caranya yang dahsyat. Anak-anak saya dikasih kesempatan, disponsori untuk bisa sekolah ke luar negeri. Dan akhirnya dapat pekerjaan. Saya mau katakan, Tuhan ingetin, kamu pernah nabur, kamu pernah nolong. Memang ketika kita nabur, gak langsung saudaraku kita lihat pertumbuhan dan buahnya. Tapi ada waktunya nanti, saudara akan lihat pertolongan Tuhan. Barangkali gak harus dengan uang, tapi dengan kekuatan saudara doain orang, saudara nguatin orang. Ketika ada orang sedih, saudara kasih empati. Ketika ada orang susah, saudara kasih empati, perhatian, dukungan doa. So, Bapak Ibu Saudaraku, itu diperhitungkan Tuhan. Tuhan melihat semua apa taburan Bapak Ibu Saudaraku. Dan saudara akan lihat bagaimana Tuhan itu akan mengerjakan hal yang dahsyat. Bahkan Tuhan akan memberkati saudara. Supaya saudara semakin diberkati untuk jadi berkat. Kalau kita ingin saudaraku hidup dalam kelimpahan, saudara mau jadi berkat. Karena ketika saudara keluarkan saudaraku, pembenaran saudara, perhatian saudara, kasih saudara, Tuhan akan tambahkan itu berlimpah-limpah. Amin. Saudara yang percaya beri kemuliaan buat Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Saudara ingin diberkati lebih, jadilah berkat lebih. Tuhan ingin Tuhan sering diberkati dengan kelimpahan, berkati lebih lagi saudara orang lain. Dan kau akan lihat kasih sayang Tuhan. Saya itu setiap kali jalan Bapak Ibu Saudara, saya tuh bawa uang 10 ribuan tuh banyak banget. Setiap saat saya mau jual, mau beli sesuatu, Pak tukar uang, enggak. Gitu. Kelihatannya kayak saya center class Bapak Ibu. Tapi saya tuh enggak pernah tahan, bukan saya sombong, bukan. Saya tuh ingin belajar, biarpun cuma 10 ribu, barangkali 5 ribu. Tapi buat orang yang terima, itu barangkali dia lagi butuh sesuatu. Betul kan? Saya tuh kalau masuk ke sini saudaraku, semua satpam-satpam sudah antri gini. 10 ribu, berkat 20. Senang saudaraku. Nah puji Tuhan apa? Lihat ketika sesuatu ada terjadi, semua satpam langsung bantu saudaraku. Lihat perhatian, benar kan? Karena kita nabur kebaikan. Saya tuh gak pernah tahan. Lihat orang susah, benar Bapak Ibu saudaraku. Tapi kalau saya susah gak pernah diperhatiin. Iya kan jemaat tuh begitu. Kalau lagi susah Pak Pendeta, susah. Tapi kalau senang saudaraku, lewat rumah pendeta lewat aja. Makan sudah ke restoran enak pendetanya lewat. Berkat. Gitu saudaraku. Itu biasa begitu, enggak apa-apa, udah biasa terlantar pendeta. Saya cuma katakan Bapak Ibu Saudaraku, di sini enggak ada yang ngaku maksudnya. Puji Tuhan ya. Saya mau katakan hari ini Bapak Ibu Saudaraku, belajar untuk berbuat baik. Maka apa yang kau tabur, itu enggak akan pernah sia-sia. Itu yang saya rasakan sampai hari ini. Saya kadang-kadang Bapak saya capek, saya lelah. Tapi saya belajar untuk memperhatikan orang lain. Maka itu waktu istri saya sakit di rumah sakit, saya tuh gak berhenti untuk mendoakan orang. Bahkan setiap orang saya doakan itu mati, saudaraku. Saya itu seperti pendeta pencabut nyawa. Karena udah kritis semua, udah serang di mana-mana, bagian saya untuk mencabut nyawa. Gitu. Doanya itu saudaraku, dipikir saya ini kayak pencabut nyawa. Memang udah waktunya dia meninggal, bener kan? Tapi orang bilang, aduh saya tuh pernah satu kejadian gini. Ini ada Jeffrey gak ada apa-apanya, adik saya. Ini benar-benar Bapak Ibu Saudaraku. Saya tuh lagi itu waktu Oma tuh lagi baru pulang dari Singapura dibawa ke rumah sakit.
Saya sama istri saya tuh mau jenguk oma, mau doain oma. Saya datang ke kamar, untungnya ada suster di situ. Papa mama lagi dibawa di Pondok Indah itu rumah sakit lagi duduk-duduk. Kita habis doa saudaraku, Tuhan Yesus, mas senang, aduh bikin aku senang kamu datang. Oh udah puji Tuhan. Saya baru duduk di bawah di restoran, tiba-tiba ada telepon panik. Oma kritis. Waduh, bunga bingung dibawa saudaraku ke Singapura lagi, ke pesawat. Kemudian papa mama ngomong gini, Fit, kamu apain doamu sampai begitu? Bilang, waduh memang nasib, untung ada saksi. Makanya doain orang saya selalu bawa saksi. Kok ada apa-apa saya bilang, nah ini enggak, ini ada saksinya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku saya mau katakan, hari ini tetap lakukan yang baik aja, enggak apa-apa kok. Benar kan? Memang kadang-kadang mendoakan orang itu ada resikonya, antara mati dan hidup. Ada yang sembuh atau yang mati, enggak apa-apa. Itu resiko, hidup manusia kan pada akhirnya, betul kan? Tapi jangan berhenti untuk takut untuk doain orang. Itu loh, jadi kadang-kadang dia bilang, nanti aku doain mati pastor. Waduh gawat, jangan, gak apa-apa doain aja. Ya kan? Gak apa-apa, doain aja, belajar untuk mendoakan orang. Ketika sudah mendoakan orang, mujizat terjadi. Tuhan perhitungkan hidup akan diberkati. Tuhan akan menikmati kebaikan Tuhan. Sudah yang percaya beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Biarlah hari ini kita menikmati kasih sayang Tuhan yang luar biasa. Bahwa hidup kita ini berharga dan bernilai Bapak Ibu Saudara. Saya mau katakan jangan pernah merendahkan hidupmu. Karena kegagalan atau sesuatu yang kau buat gagal. Dan barangkali hari ini kau sedang mengalami keterpurukan. Atau barangkali engkau katakan, kenapa kok aku sakit? Kenapa aku gak sehat seperti orang lain? Berhenti untuk membandingkan dirimu dengan orang lain. Berhenti saudaraku, untuk membandingkan diri. Engkau istimewa. Keadaan apapun barangkali engkau terpuruk, engkau sakit. Barangkali engkau sedang menghadapi masalah-masalah yang buruk. Katakan hari ini, bahwa Tuhan itu baik. Percayalah, Tuhan baik. Ketika engkau menghargai hidup ini, engkau tahu nilai hidupmu itu berbeda. Maka engkau yakin bahwa Tuhan akan memberkatimu, memakai engkau, buat engkau sukses dan berhasil. Tuhan akan mengembangkan semua apa yang engkau telah terima, potensi, kemampuan, talenta. Tuhan akan kembangkan itu ketika engkau mau berusaha mencobanya. Percayalah di dalam Tuhan tidak ada perkara yang jangan rendahkan dirimu, jangan sia-siakan hidupmu. Hari ini sadarilah engkau istimewa dan yakin apa yang kau kerjakan itu pasti berhasil. Memang ada risiko gagal, tapi katakan selalu, coba lagi katakan, aku berhasil, aku sukses, aku mampu. Ketika engkau yakin bersama Tuhan, kau akan lihat kemuliaan, perbuatan yang ajaib. Ketika saya belajar Bapak, untuk terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan saya melihat bagaimana Tuhan menolong, memberkati. Bahkan saya melihat perbuatan-perbuatan Tuhan. Saya melihat pemakaian Tuhan semakin dahsyat. Saya melihat bagaimana Tuhan memberkati keluarga saya, anak-anak saya. Tidak menelantarkan. Tuhan memberkati apa yang mereka kerjakan. Dan aku belajar sampai hari ini, saya belajar sampai hari ini. Bahwa hanya Tuhan yang sanggup mengangkat, meninggikan, memberkati. Hari ini sadari itu. Berhenti mengeluh. Berhenti merendahkan diri. Berhenti saudaraku menyalahkan dirimu. Saat ini bangkit. Lihatlah kejadianmu dahsyat dan ajaib. Engkau mulia, engkau berharga. Katakan Tuhan aku percaya. Aku percaya. Bersamamu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan. Kan terbang tinggi bersamamu, aku menang. Bersamamu ya Tuhan,
Hari ini kita berjalan bersama Tuhan. Dia akan bawa kita terus terbang tinggi. Dan kita akan melihat kemenangan di mana-mana. Hari ini Tuhan katakan lewat firman-Nya bahwa kejadian kita dahsyat dan ajaib. Bahkan kedahsyatan dan keajaiban akan terus kita alami. Maka itu percaya, mujizat Tuhan dinyatakan. Engkau hari ini mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit. Saya ingin berdoa buat saudara. Percaya hari ini mujizat Tuhan akan dinyatakan. Dia akan menyatakan mujizatnya. Saya mau berdoa buat Ekes ada. Kalau datang. Berbakti bersamamu aku minyak berapa? Dalam nama Yesus, saat ini aku berdoa, Tuhan biarlah saat ini melalui pengurapan, aku mengurapi ini, biar oleh kuasa darah dan bilur, Engkau menyembuhkan dia dengan sempurna. Tidak ada sakit penyakit apapun yang dapat mengganggu tubuhnya. Paru-parunya sehat sempurna, jantungnya sempurna, semua organ sel tubuh darahnya sempurna. Dalam nama Yesus, terima kesembuhan, terima pemulihan atas tubuhmu. Dalam nama Yesus, mujizat Tuhan dinyatakan. Karena Tuhan ingin memakaimu lebih lagi. Lewat talenta kemampuan, Tuhan akan ditinggikan. Terima kesembuhan, terima pemulihan. Dan hari ini Tuhan tambahkan kau 1 tahun umur. Saat ini dalam nama Yesus, di tahun yang ditambahkan ini, pemakaian Tuhan akan semakin dahsyat. Aku akan melihat hal yang dahsyat. Kejadian hidupmu akan penuh dengan kedahsyatan dan keajaiban. Terimalah pengurapan, kau akan ada kebaikan, kesehatan, peninjauan, penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kuasa Tuhan mengalir atas Anda. Dalam nama Yesus, dalam nama. Ada Bapak Ibu yang sedang alami sakit hari ini sudah bisa maju ke depan, kami akan berdoa. Ada yang sakit, kita mau berdoa dalam hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus. Ya. Tuhan, saat ini aku berdoa buat Milka. Dalam nama Yesus anak. Dalam nama itu oleh kuasa bilu dan darahnya. Saat ini kesembuhan dinyatakan. Paru-parumu sembuh, sehat, sempurna. Engkau dipulihkan. Engkau akan memiliki tubuh yang sempurna, sehat, kuat. Engkau akan bertumbuh menjadi anak yang luar biasa. Kejadian dahsyat ajaib. Dan oleh bilur Yesus, semua organ tubuhmu dari ujung rambut sampai telapak kaki sempurna sehat. Engkau sempurna, engkau akan jadi berkat buat keluargamu. Diberkati ayah, diberkati keluarga. Dalam nama Yesus, mujizat terjadi. Haleluya, amin. Yes, Ibu. Dalam nama Yesus. Tuhan, aku berdoa. Dalam nama Yesus, Engkau menjamah, Engkau menyembuhkan, memulihkan kesehatan. Aku berdoa dalam nama Yesus, segala penyakit apapun menguasai tubuh, kami patahkan, kami tolak dalam nama Yesus. Dan oleh bilur-bilur Yesus, kesembuhan sedang dinyatakan, kesembuhan yang sempurna dinyatakan. Tuhan, pulihkan ibu yang kami kasih, dan terima kesembuhan, mujizat Tuhan nyata. Terimalah pengurapan dari Allah yang memulihkan, menyembuhkanmu dengan sempurna dalam nama Yesus. Bersamamu aku menang, bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu, aku
Tuhan, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih Tuhan untuk semua kasih setia dan kebaikan. Dan saat ini Tuhan, kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami minta Tuhan, Engkau layakkan kami semuanya untuk terima roti dan anggur perjamuan kudus ini. Ampuni kami, layakkan kami Tuhan. Karena kami tahu lewat pengorbanan-Mu di kayu salib ini, Engkau sudah menanggung semua dosa, kesalahan, sakit, penyakit, persoalan kami. Sehingga kami tahu lewat pengorbanan-Mu, kematian-Mu di kayu salib, kami tahu oleh kuasa darah dan bilur-Mu, kami sudah dipulihkan, kami diampuni, disucikan, dikuduskan, dilayakkan, dan kami menerima kebaikan Tuhan. Saat ini Tuhan, urapi semua roti dan anggur perjamuan yang dipakai. Ada kuasa Tuhan yang akan mengalir. Dan kami akan lihat kedahsyatan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima roti dan anggur perjamuan, saat ini Saudara bisa mengangkat roti ini tinggi-tinggi. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam perjamuan kudus ini, kita akan alami kuasa mujizat Tuhan yang dahsyat. Bukan roti dan anggur ini yang membuat saudara mengalami mujizat, tapi iman kita. Ketika kita makan roti ini merupakan persekutuan dengan tubuh, dan minum anggur merupakan persekutuan darah Yesus. So akan lihat kuasa Tuhan terjadi. Dia akan mengalirkan kuasanya ketika kita makan roti dan anggur perjamuan. Saudara akan rasakan kuasa Tuhan yang dahsyat, perbuatan Tuhan yang ajaib. Maka itu imani, saudara. Imani. Ada kuasa Tuhan akan mengalir lewat hidup, dalam hidupmu. Lewat perjamuan kudus. Angkat roti ini tinggi-tinggi. Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita makan roti ini, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang percaya bahwa roti ini merupakan persekutuan dengan tubuh Yesus, makan dengan iman dalam nama Yesus. Saudara bisa mengangkat anggur yang telah Bapak Ibu Saudara terima. Percaya ada kuasa Tuhan akan mengalir dengan dahsyat. Sebelum kita meminumnya, dengarkan firman Tuhan berkata. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saya yang percaya bahwa anggur ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus. Minumlah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tanganmu, rasakan kasih kuasanya mengalir. Katakan bersyukur, terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan untuk perbuatanmu yang ajaib terjadi atas hidup. Aku bersyukur Tuhan, doaku kau jawab. Aku sembuh, karirku sukses, pekerjaanku diberkati, usahaku diberkati. Katakan terima kasih Tuhan. Keluargaku dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
lagi katakan dengan iman percaya terjadi. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Oh haleluya. Menepati janji-janji-Mu. Berikan hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan. Saya akan langsung aja berikan pengumuman bahwa nanti tanggal 4 Februari jam 6:30 malam hari Selasa nanti minggu depan ini akan diadakan malam mujizat kembali. Di mana di malam mujizat itu, di mana kita banyak worship, di mana prayer, ada healing akan terjadi. Maka itu ajak keluarga, teman yang lain yang punya beban masalah, yuk kita nyembah, kita tinggikan Tuhan, kita berdoa, kita sepakat dan kita akan lihat kuasa mujizat Tuhan akan dinyatakan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, hadirlah di dalam acara malam mujizat jam 6:30 malam. Kita akan banyak menyembah, berdoa, dan kita akan dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan, dan perenungan saja. Tapi ada kuasa mujizat Tuhan. Kita akan mendoakan banyak orang-orang yang punya beban masalah. Dan kita akan lihat miracle mujizat terjadi. Juga nanti pada minggu ketiga ada kebaktian wanita. Saudaraku, Woman of Revival. 6:30 malam pada minggu 3 nanti akan diumumkan tanggalnya. Dan saudara para wanita bisa hadir dan bersama-sama untuk kita beribadah. Mengalami kuasa Tuhan. Ada kebangunan rohani KKR yang luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku, kini saatnya kita akan berikan persembahan yang terbaik, persepuluhan kita sebagai tanda cinta kita kepada Tuhan. Rasa hormat kita kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Saudara bisa lewat nanti persembahan kolekta yang dijalankan, juga bisa lewat barcode atau mentransfer ke rekening gereja yang ada BCA dan CMB Niaga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kasih sayang, kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Hari ini kami boleh merasakan berkat kebaikan Tuhan. Dan saat ini kami ingin menabur Tuhan. Ingin Tuhan mempersembahkan yang terbaik sebagai tanda cinta hormat kami kepadamu. Dalam nama Yesus, berkat Tuhan dicurahkan berlimpah-limpah buat setiap kami semuanya. Dan setiap kita yang siap memberi katakan, amin. Selamat memberi Reward Church. Mari sama-sama kita akan lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan. Hey! Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Amin, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak lagi, ku mau bersorak. Sukacita surga nyata. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan
badai. Mari riwayatkan angkat tanganmu. Haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku. Amin. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sama-sama. Haleluya. Amin. Kau ada dalam hatiku. Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangat kita. Amin. Takkan hilang kekuatan. Haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi. Mari angkat kedua tanganmu sama-sama katakan. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita, sukacita surga nyata penuhi. Sukacita dari surga nyata bagimu dan aku. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima kasih Tuhan. Sukacita surga nyata penuhiku. Hey, beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Hey, haleluya. Berapa banyak lebih lagi ingin memuji menyembah Tuhan? Boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Bolehkah kasih salam kiri kanan bilang happy Sunday. Kasih senyuman yang terbesar Bapak Ibu Saudara. Kita semua keluarga dalam Tuhan, amin. Katakan sama-sama. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kita nyanyikan haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Berapa yang banyak yang bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa. Boleh angkat tangannya, katakan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Boleh jemaat Tuhan saja angkat tanganmu sekali lagi, katakan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Katakan sama-sama. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya.
Kami bersuka cita hari ini. Kami tahu hari ini kami pulang bawa kemenangan. Kami pulang dengan penuh sukacita. Kami pulang dengan harapan yang baru. Kami pulang dengan kesembuhan. Kami pulang Tuhan dengan pengharapan bahwa Tuhan sudah melakukan perbuatan yang ajaib. Dan kami akan lewati hari-hari ke depan. Kami percaya apa yang kami kerjakan, kami usahakan, Tuhan memberkati semakin berhasil. Bahkan Tuhan membuka-buka pintu-pintu berkat baru, keberhasilan, kesuksesan. Tuhan memberkati finansial kami, memberkati keluarga kami, menjaga perlindungan Tuhan atas anak cucu kami, atas hidup kami semuanya. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami percaya hari ini, di hari-hari ke depan kami akan lihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Saat ini jemaat Tuhan angkat kedua tanganmu, dan pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita percaya katakan, amin.